Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Kita tahu dalam karakter orang tua itu diturunkan kepada anak-anak mereka. Jika orang tuanya rajin, maka karakter anaknya juga rajin. Jika orang tua pekerja keras, kemungkinan juga anaknya adalah pekerja keras. Faktor genetik atau keturunan diwariskan kepada anak-anak, tetapi tidak semuanya, kemungkinan hanya 50% atau 30%. Itu tergantung dari lingkungan yang membentuk juga karakter mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan pada kali ini adalah percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan. Pernahkah kita mendengar pertanyaan, di mana di dalam kitab suci bahwa Yesus itu dikatakan Tuhan? Pertanyaan ini kebanyakan kita khawatirkan, sehingga mudah melemahkan iman kita. Namun, kita tidak perlu berputus asa. Kita menggali sabda Tuhan hari ini. Yesus menyatakan bahwa Ia ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Dia. Kalau dalam bahasa Yunani, yaitu di dalam, menunjukkan inilah. Berarti ada suatu keseluruhan di dalam diri Yesus, bahwa itulah yang kita lihat adalah benar-benar Tuhan. Yesus itu Tuhan, jadi perlu kita ingat dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 11 ini. Itu meneguhkan iman kita bahwa Yesus menunjukkan bahwa di dalam Dia ada Bapa. Maka kita perlu melihat karya-karya agung, yaitu karya Tuhan yang begitu luar biasa, mukjizatnya, nasihat dan ajarannya yang juga dijalankan serta dinyatakan kepada kita melalui kebangkitan. Kebangkitan merupakan sumber iman kita, puncak kehidupan iman kita. Inilah yang harus kita pegang sebagai murid Tuhan, dan kita nyatakan dalam diri kita, kita akui, serta menjadikan kita semakin teguh dalam beriman. Yesus adalah Tuhan sendiri yang memberikan penjelasan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi langsung juga dengan tindakan, bahwa inilah Tuhan, bahwa aku Tuhan, tetapi dengan tindakan-tindakan yang Yesus lakukan dalam kehidupan semasa Ia hadir di dunia bersama dengan para rasul-Nya. Ia melakukan kehendak Tuhan. Ia melakukan segala sesuatu di dunia ini dan menunjukkan karya Bapa. Maka kita tidak perlu ragu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus juga menekankan bahwa ketika kita berdoa, kita membawa doa kita dengan nama Yesus, bukan dengan nama kita sendiri. Inilah mengapa kita berdoa. Inginnya kita berdoa dan langsung dikabulkan. Tetapi kita perlu ingat bahwa doa-doa itu seharusnya dilakukan atas kehendak Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Kita harus melihat rahasia Tuhan yang mengajar kita berdoa dan mewujudkan tindakan kita yang rendah hati. Dengan berdoa, kita juga semakin rendah hati. Ketika kita tabah dan tidak kecewa dengan hasil doa yang kita ungkapkan dan tidak terjawab, maka kita semakin rendah hati, sehingga kita membawa Tuhan dalam hidup kita. Kita mengakui Tuhan dengan sungguh-sungguh, berarti kita membiarkan diri dituntun oleh Tuhan,
kita percaya dan membawa kepercayaan kita ini untuk berbuat kasih dan semakin rendah hati, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, serta mewartakan kebaikan Tuhan. Dalam bacaan pertama, Paulus dan Barnabas bertentangan dengan orang-orang Yahudi tentang penolakan orang Yahudi atas Yesus, sehingga mereka mewartakannya kepada bangsa-bangsa lain. Paulus dan Barnabas juga mengutus orang-orang yang percaya di Antiokhia untuk memberitakan kabar gembira Injil Tuhan. Tetapi beberapa dari mereka karena hasutan dari orang Yahudi, mereka justru mengusir Paulus dan Barnabas. Namun masih ada murid-murid yang percaya dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam mewartakan sabda Tuhan tentu tidak mulus apa yang kita katakan itu diterima oleh orang. Maka saya berpesan, apabila kita pergi ke gereja, janganlah kita pergi hanya untuk mendengar khotbah romo atau pastor untuk mengejar hiburan semata. Tetapi kehadiran kita dalam Ekaristi kita curahkan untuk bersyukur kepada Tuhan, bukan perkara suka atau tidak suka kepada romo atau pastornya. Tetapi kita perlu memahami bahwa dalam Ekaristi ada kehadiran Kristus, yaitu kehadiran dalam diri imam, kehadiran dalam sabda yang kita dengarkan, kehadiran dalam tubuh dan darah Yesus Kristus, dan juga kehadiran umat beriman. Dalam keempat hal itulah Yesus hadir, sehingga kita tidak mendasarkan hanya pada alasan suka atau tidak suka kepada imam atau pastor yang mempersembahkan Ekaristi, tetapi kita melihat bahwa inilah kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menganugerahkan rahmat kepada kita. Kita juga tidak perlu untuk mempengaruhi orang lain atau tetangga-tetangga kita untuk tidak hadir dalam Ekaristi. Kita perlu meneguhkan iman kita di tengah kebimbangan karena banyaknya kesulitan dan juga tantangan yang masih rumit. Kita mengakui Yesus Tuhan, maka kita perlu menyatukan diri dengan Yesus, sehingga walaupun sulit, kita tetap diteguhkan. Kita mengingat penderitaan Kristus, bahwa dengan penderitaannya kita mendapatkan obat yang mujarab untuk memberantas segala kegalauan kita, keputusasaan kita, dan kesulitan kita. Semoga dengan kita merenungkan ini, kita semakin diteguhkan dan kita menjalani hidup kita dengan sungguh-sungguh dan mengakui bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita yang membimbing kita setiap hari dan meneguhkan kita dalam perjalanan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.